tanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanyakan kepada saya. Katanya dilibatkan Pak dalam pemerintahan Pak Prabowo. Tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi kemarin Tanyakan kepada saya. Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada perannya begitu Tanyakan ke Pak Erlangga. kemarin juga membahas. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mas Uce, menyambung tadi pernyataan dari Mas Romi mengenai multiple skenario, multiple goal seorang Joko Widodo, dan apakah Jokowi akan tetap membayangi Prabowo, Mas Uce? Jadi begini, saya percaya Pak Jokowi, apa yang Pak Jokowi sampaikan ke saya bahwa Pak Jokowi tidak mau 3 periode dan tidak mengusung Gibran. Saya percaya. Orang-orang yang mengatakan Pak Jokowi mau 3 periode atau mau Gibran maju sebagai wakil presiden, itu memakai alasan itu seolah-olah karena alasan itu mereka meninggalkan Pak Jokowi. Mereka meninggalkan Pak Jokowi baru memakai alasan itu. Jadi orang yang meninggalkan Pak Jokowi kok bagaimana ininya mereka bisa dipercaya. Jadi untuk saya, apa yang Bung Romi tadi sampaikan saya bantah di sini. Pak Jokowi tidak mau 3 periode dan Pak Jokowi tidak menempatkan Gibran. Saya meyakini itu, makanya kami loyal. Nah, mengenai sekali lagi, kenapa kita menempatkan seolah-olah Pak Jokowi ini akan menjadi orang yang terlalu campur tangan dalam pemerintahan Pak Prabowo? Enggak loh. Pak Jokowi percaya sekali dengan Pak Prabowo, seperti juga Pak Prabowo percaya dengan Pak Jokowi. Bahwa Gibran ada di posisi wakil presiden, menurut Anda itu bukan salah satu bentuk Pak Jokowi untuk cawe-cawe ataupun untuk menguatkan posisinya di pemerintahan nanti? Tidak. Untuk saya Pak Jokowi percaya kepada Pak Prabowo dan Gibran adalah wakilnya Pak Prabowo. Mereka akan menempuh jalan takdirnya masing-masing. Bahwa Pak Jokowi nanti punya peran mungkin di belakang. Karena ada yang seharusnya Pak Prabowo dan Gibran lanjutkan dari program-program dan kerja nyata Pak Jokowi selama ini. Oke. Tetapi kalau cawe-cawe di depan, saya meyakini tidak. Oke, baik. Mas Rio, tanggapannya? Baik, nampaknya komunikasi dengan Mas Rio terganggu. Kita ke Mas Romi, tanggapannya dari pernyataannya Mas Uce. Ya, ketika Pak Jokowi memilih meletakkan Mas Gibran, itu artinya beliau tidak 100% percaya sama Pak Prabowo. Gimana sih logika kok dibalik-balik? Kalau percaya 100% ya nggak perlu letakkan putranya di situ. Letakkan saja orang lain misalnya yang jauh lebih berpengalaman dan selama ini mendampingi presiden seperti Pak Erik. Tetapi toh ini tidak. Yang kedua, soal percaya nggak percaya itu hak masing-masing. Tapi kan kita di partai politik, di DPR juga mendapat lobby dari orang yang memang diutus oleh beliau untuk bicara tentang 3 periode, kemudian bergeser menjadi, karena ditolak pada waktu itu oleh DPR secara lobby ya, kemudian bergeser menjadi perpanjangan. Tetapi toh kemudian waktu itu tidak terjadi skenario itu karena ketika beliau harusnya menyampaikan hal ini kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang melahirkan dan membesarkannya, itu tidak kesampaian. Jadi monggo saja soal percaya tidak percaya. Nah yang kedua, ini bukan soal meninggalkan Pak Jokowi atau tidak meninggalkan. Pak Jokowi itu berhadapan dengan elemen-elemen demokrasi. Jadi ditinggalkannya beliau oleh loyalis-loyalisnya karena loyalis-loyalis yang sekarang berhadapan itu setia kepada nilai, bukan setia kepada orang. Dan jangan sampai kita melakukan mistifikasi kepada orang di era reformasi ini, karena itulah yang menjadikan kita terjerembab ke dalam otoritarianisme zaman Orde Baru. Ini saya perlu ingatkan kepada seluruh elemen dan pejuang demokrasi. Dan hari ini Pak Jokowi berhadapan dengan semua pejuang demokrasi, bukan sebaliknya. Jadi saya ingin sampaikan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang hari ini berhadapan dengan Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang setia kepada nilai, bukan kepada orang. Dan inilah pilihan politik yang saya kira untuk Indonesia ke depan harus tetap kita pegangi selama kita ingin demokrasi di Indonesia ini sehat sesuai dengan arah reformasi. Hari ini demokrasi kita sedang sakit. Tadi Pak JK sudah menyampaikan pemilihan umum terburuk dalam sejarah dan saya juga sudah mengatakan ini berbagai tempat.
karena tidak ada satupun dan juga tidak perlu ada yang membantah bahwa pemilu kemarin itu apa, pemilu berbasis uang, bukan pemilihan umum tapi pembagian uang umum yang itu kemudian merusak Indonesia dan menterjerembabkan Indonesia ke dalam demokrasi berbayar terbesar di dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.